Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sa'ad al-Alawi. Sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sa'ad al-Alawi adalah Ar-Rabitatul Alawiyah. Sehingga Ar-Rabitatul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian Imad. Harusnya kalau dia neliti nasab Alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Alawi. Inilah tempat diskusinya. Inilah tempat yang otoritatif, inilah tempat yang relevan. Sehingga tempat ini sudah sangat tepat. Selama ini saudara Imad bin Sam'un kemana-mana keliling, berbicara di berbagai tempat dengan nada yang provokatif, yang dibungkus dengan bungkus ilmiah, tapi mengaku meneliti, bahkan sampai tahap mengambil kesimpulan membatalkan nasab Sa'ad Ba'alawi, tapi tidak datang ke lembaga pencatatan resmi nasab Sa'ad Ba'alawi yang memang dalam hal ini otoritatif, lembaga resmi. Jadi penelitian macam apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video ini saya akan membahas yaitu tentang terkait debat nasab antara Bapak Rizik Syihab dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah teman-teman, jadi kemarin kita sudah menampilkan yaitu acara debat nasab antara Habib Rizik dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani ini akan diselenggarakan di Ponpes di Pondok Pesantren Ibnu Aqil ya teman-teman, di Bogor. Dan ini ya Kiai Sepuh Bogor juga sudah mempersiapkan tempatnya untuk acara debat nasab. Bahkan ya teman-teman ya, Kang Deddy Mulyadi juga akan diundang, dan bahkan Ketua MUI Bogor juga diundang. Nah teman-teman, jadi ini saya rasa akan berulang kembali, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini tidak akan berani ya ketika ditantang debat oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, yaitu di tempat Ibnu Aqil. Pasti jawabannya yaitu seperti Harif Al-Atos ya, yaitu jawabannya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini disuruh datang ke Rabita Alawiyah. Nah pasti seperti itu alasannya, nanti muter-muter terus dan tidak akan selesai-selesai sampai kiamat ya teman-teman. Ya seharusnya kalau Bapak Rizik Syihab ini ya berani untuk berdebat, berani untuk membuktikan bahwasanya nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah ya, datangi saja, yaitu yang sudah disiapkan tepatnya di Bogor di Ponpes Ibnu Aqil. Tapi selalu muter-muter seperti itu ya teman-teman. Ya mereka semestinya itu tidak berani ya, Bapak Rizik Syihab itu tidak berani yaitu debat dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Karena kalau saya lihat video dari Bapak Rizik Syihab ini, yaitu ketika menjelaskan nasab Wali Songo saja itu salah ya teman-teman. Bahkan nasab Wali Songo ini malah diba'lawikan, berarti kan sama saja ingin merungkatkan nasab Wali Songo. Nah seperti yang rungkat yaitu nasab Ba'lawi ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi kesimpulannya ya yang saya tangkap dari Harif Al-Atos ini, memang ya akan terjadi seperti dulu, bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini tidak akan berani berdebat dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ya alasannya tadi ya, suruh datang ke Rabita Alawiyah. Selalu seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, coba mari kita simak yaitu video dari channel Pada Suka TV. Coba mari kita simak videonya. Pak Kiai, ini ramai tentang polemik nasab sampai hampir 3 tahun ini belum selesai. Kemudian tempo hari ada acara debat yang digagas di UIN Syarif Hidayatullah, tempatnya Pak Kiai mengajar di situ, juga gagal digelar. Kemudian juga di UIN Syarif Hidayatullah juga gagal digelar. Nah kemarin ada di Guslim dari Pondok Pesantren Ibnu Aqil menawarkan diri untuk debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik. Nah ini polemiknya karena mengkristal seperti itu. Tapi ada yang mengatakan jangan di pondok pesantren lah gitu ya. Terus kemudian kembali ke universitas. Nah, kemudian Pak Kiai ya, kemudian Kang Deddy dipinang atau diminta menjadi wasit debat ini. Insyaallah. Ya mungkin gimana nih Pak Kiai dan Kang Deddy ya. Nanti saya juga berharap bisa podcast dengan Kang Deddy. Kalau Pak Kiai dijadikan wasit atau panelis debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik, kira-kira bagaimana? Apakah berkenan untuk menjadi wasit? Insya Allah. Jadi kalau umpamanya Kiai Imad dan Habib Rizik bersedia dalam satu panggung, ini kan kita mengulas atau membedah tentang polemik nasab ini. Kajian Kiai Imad kan sekarang sudah kemana-mana nih, bagus. Tentang bagaimana mengungkapkan fakta-fakta sejarahnya. Nah, ini ada sebagian orang yang mendorong bahwa ini memang layak untuk didudukan antara kedua belah pihak, begitu, Romo Yai? Ya boleh jadi ya. Ketika memang ada nilai maslahahnya, ya mengapa tidak gitu. Saya emang biasa gitu. Tapi mana ya kedua belah pihak ini
Kiai Imad saya kenal, Habib Rizik juga kenal gitu ya. Kita mah kebaikannya aja. Jangan rame-rame begitu. Iya, jangan. Jangan fisik begitu kan ya? Jangan. Wow. Jadi keilmuan dibahas dengan keilmuan begitu. Ilmuwan, Iya. indah. Iya. Jadi kalau umpamanya ada orang yang menantang-nantang tentang perang secara fisik, wah itu jangan begitu kan ya. Lebih baik Kiai Imad dan Habib Rizik dalam satu forum membahas tentang keilmuan. Masa begitu kan ya. Indah. Oh, iya. Nah, kemudian begini Romo Yai, ada yang mengatakan bahwa kajian nasab Kiai Imad itu mencerdaskan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini membuat memecah belah umat. Ini kira-kira pandangan Pak Kiai bagaimana ini? Subhanallah, itulah yang saya ingin sampaikan, bahwa yang bisa kita lihat Kiai Imad itu adalah indah. Gitu ya. Iya. Gitu indah yang saya lihat ya. Gitu ya. Yang kayak Habib Rizik mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus lagi ya. Iya. Sebab faktornya itu kan banyak yang buat seorang itu akan lebih bagus gitu. Bagi saya yang saya lihat, bagus yuk gitu. Untuk apa sih? Iya. Ketika berpolemik itu tidak ada penyelesaian begitu. Iya, kalau enggak harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Ya, karena memang pemirsa bahwa kajian Kiai Imad adalah mengatakan bahwa Habib yang keturunan klan Ba'alawi nasabnya tidak tersambung ke Rasulullah. Sontak ini menjadi pertentangan atau polemik di masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Tentu ini sebagian besar di masyarakat adalah masyarakat NU, yang kulturnya kultur seperti itu. Dan kita juga sering podcast Pak Kiai. Nah, kalau menurut Pak Kiai, kira-kira manfaat dari kajian nasab Kiai Imad itu seperti apa untuk pencerahan terhadap umat itu? Ya, saya sudah katakan dari dulu ya, bahwa Kiai Imad itu temuan-temuannya sangat bagus, gitu ya. Ya, karena ini kaitan dengan kasus-kasus, gitu ya, yang saya sudah hafal semua sih, gitu kan. Ya, kita berdoa, mudah-mudahan Habib Rizik yang diajak itu juga menimpalinya, meladainya dengan indah, gitu. Iya. Al-Islam, ya lu wala yu'alai, gitu kan. Islam itu tinggi, tidak ada yang mencoba berani meninggikan Islam, wala yu'alai. Gitu, jadi kita ya hati-hati. Jadi berharap juga Habib Rizik menurut Pak Kiai bahwa menyikapinya juga dengan ajakan debat ini secara positif ya. Secara positif ya. Indah. Ya. Nilai baik itu langsung didapat. Oh indah positifnya, positifnya gitu. Iya. Ya, pemirsa pada Suara TV, memang kajian nasab ini yang dilakukan oleh Kiai Imad berdampak kemana-mana dan juga sampai sekarang belum selesai karena kedua belah pihak juga belum bisa dipertemukan. Ini menjadi momentum sebetulnya ketika kiai-kiai dan ulama-ulama atau tokoh-tokoh di Kabupaten Bogor ini tergerak untuk menyatukan kedua belah pihak untuk duduk dalam satu panggung. Nah, ini dengan Kang Deddy Mulyadi nih, Gubernur. Kemarin juga wacananya adalah untuk membuka kemudian menjadi wasit dengan Romo Kiai. Nah, kira-kira nih bagaimana nih tanggapan Romo Kiai terhadap Kang Deddy Mulyadi? Saya kenal dengan Kang Deddy cukup sangat positif ya. Tinggal ketemunya aja. Saya belum punya waktu ya untuk ketemu. Tapi agendanya kita akan ke sana gitu kan. Atau dia yang ke sini gitu. Beliau biasanya proaktif hebat. Iya betul. Iya. Jadi ini kalau ketemu dengan Kang Deddy mau menyampaikan juga ini rencana debat nasab antara Kiai Imad dengan Habib Rizik ini. Romo Kiai menyampaikan nanti itu. Kita lihat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tempatnya ini sudah disiapkan ya, teman-teman. Bahkan orang-orang yang berpengaruh juga diundang, yaitu seperti Kang Deddy Mulyadi ya, akan disuruh menjadi wasit. Lalu kemudian Ketua MUI Bogor juga diundang ya, teman-teman. Ini sangat bagus sekali. Dan bahkan ya teman-teman ya, di situ ini juga mengundang yaitu Kapolres. Nah, ini keamanannya ini bagus ya teman-teman. Dan semoga ya teman-teman ya, Bapak Rizik Syihab ini ketika diundang acara debat di Ponpes, Ibnu Akil, tapi ada juga yang meminta di kampus ya teman-teman ya. Nah, semoga saja Bapak Rizik Syihab ini memenuhi undangan ya. Jadi datang untuk berdebat dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Namun teman-teman ya, kalau menurut pendapat saya pribadi ya, kemungkinan Bapak Rizik Syihab ini tidak mau berdebat dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani di luar Rabithah Alawiyah, di luar kawasan Rabithah Alawiyah. Seperti yang video awal tadi ya teman-teman ya, Hanif Al-Atos ini ketika berbicara tentang Kiai Imaduddin Al-Bantani yang membatalkan nasab Alawi ya, mereka itu meminta Kiai Imaduddin Al-Bantani itu untuk berdebat di Rabithah Alawiyah. Nah, sudah saya pastikan ya teman-teman ya, mereka ini menurut pendapat saya sudah saya pastikan
Habib Rizik ini tidak mau datang, teman-teman. Ya, coba kita lihat saja, teman-teman. Saya rasa Bapak Rizik Syihab ini pasti tidak mau datang dan meminta Kiai Imaduddin Al-Bantani untuk datang ke RA. Pasti seperti itu, teman-teman. Dan selalu akan seperti itu. Jadi kalau semacam ini, urusan ini tidak akan selesai ya. Permasalahan nasab ini tidak akan selesai sampai hari kiamat kalau seperti itu. Ya seharusnya ya teman-teman ya, Bapak Rizik Syihab ini datanglah ya. Ya, coba datang, diskusi tentang pernasaban dan buktikan secara ilmiah dengan kepala dingin, secara positif, jangan marah-marah ya. Karena apa? Karena masyarakat ini biar bisa memilih ya, yang menilainya. Apakah Bapak Rizik Syihab ini sesuai dengan yaitu data, fakta, ilmiah tentang pernasabannya, apakah bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan di pihak yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ya membuktikan bahwasanya apakah nasabnya itu bersambung ataupun nasabnya itu terputus ya teman-teman. Jadi sesuai dengan ilmiah ya, berdasarkan kitab nasab, kitab zaman, filolog dan tes DNA itu sudah memenuhi syarat ya teman-teman. Nah seperti itu. Tapi kemungkinan Bapak Rizik Syihab ini tidak akan datang teman-teman. Itu menurut saya lah, menurut pendapat saya. Ya mungkin teman-teman bisa berkomentar ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.